وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Nah, berdasarkan beberapa hadis yang kita baca ini, para a'immatu ahlil Madinah, para ulama di Madinah, guru-gurunya Imam Malik ibn Anas, diantaranya Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman, kemudian tadi yang zahir yang nampak di sini Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri juga demikian pendapatnya, dan kemudian pendapatnya Imam Malik, serta setelah itu pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang lebih utama untuk qiyam Ramadan itu adalah sholat masing-masing di rumah di akhir malam. Ini pendapatnya Ahlul Madinah, Ahlul Hijaz. Nah, kemudian mayoritas ulama selain dari ahli Hijaz ini menyatakan bahwasanya yang lebih utama untuk qiyam Ramadan adalah dilakukan berjamaah di masjid. Apa alasan mereka atau hujah mereka? Hujah mereka adalah ijma' kaum muslimin. Ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu menyampaikan idenya seperti itu, enggak ada satupun yang menyangkal. Tidak ada satupun yang mengingkarinya. Enggak, hadzal amr ma kana ala ahdin nabi, enggak ada yang seperti itu. Beda halnya ketika idenya Umar dulu untuk apa? Mengumpulkan mushaf, sempat disangkal oleh Abu Bakar. Mengumpulkan Quran dalam satu mushaf itu sempat disangkal oleh Abu Bakar, gitu kan. Kaifa af'alu syai'an lam yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya harus melakukan sesuatu, kata Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu. Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu yang mana sesuatu tersebut belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pada perkara pengumpulan mushaf. Masih ada yang ngingkari, gitu kan. Tetapi setelah itu, setelah terjadinya dialog, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan hatta syarahallahu sadri, kemudian Allah melapangkan dadaku untuk menyetujui idenya Umar. Disampaikanlah kepada Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Quran. Zaid bin Thabit juga mengatakan demikian. Kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana aku boleh melakukan sesuatu yang enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan. Umar bin Khattab mengatakan wallahi khair, demi Allah ini baik, gitu kata Umar bin Khattab pada saat itu. Masih terjadi dialog sampai kemudian Zaid bin Thabit dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima idenya. Nah, sekarang yang untuk sholat tarawih ini enggak ada itu satupun sahabat yang mengatakan kaifa af'alu syai'an lam yaf'aluhu Rasulullah, enggak. Gimana saya bisa melakukan sesuatu yang Rasulullah belum pernah melakukannya? Karena apa? Pernah dilakukan oleh Rasulullah, gitu loh. Pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di beberapa malam Rasulullah itu sholat, kemudian orang-orang di belakangnya ikut, gitu. Jadi orang-orang di belakangnya ikut, dan Rasulullah membiarkan di beberapa malam Rasulullah biarkan. Nah, di malam yang selanjutnya nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru melarang. Kalau ada cukup waktu kita baca hadis Aisyah yang menceritakan itu. Sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur yang pertama tadi, dari Yahya ibn Bukair, dari Laits ibn Sa'ad, dari Uqail, dari Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri. Tapi dari sini Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri meriwayatkannya dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan min jawfil laili. Suatu ketika Rasulullah itu keluar untuk sholat malam. Fasalla fil masjid, maka Rasulullah sholat di masjid. Wa shalla rijalun bi salatihi, maka melihat Rasulullah sholat, orang-orang sholat di belakang Rasulullah. Fa asbahan nasu fatahaddatsu, besok paginya orang-orang
Cerita apa? Tadi malam aku sholat sama Nabi SAW. Banyak pahala ente. Sholat di masjid Nabi 1000 kali dari masjid yang lain, diimami oleh Rasulullah SAW. Di bulan Ramadan lagi tadi yang ada keutamaannya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban tadi. Kalau gitu saya nggak mau ketinggalan gitu. Fajtama'a aktsar minhum fasallu ma'ah, maka keesokan harinya lebih banyak orang ikut sholat di belakang Nabi SAW. Yang malam kedua itu yang lebih banyak daripada malam pertama. Fa asbahan nasu fatahaddatsu, besoknya cerita lagi, besok pagi cerita lagi sama yang lain. Aku dari malam sholat sama Nabi gini-gini. Fakathura ahlul masjid minal lailati tsalitsah. Di malam yang ketiga orang-orang itu penuh, tambah banyak daripada malam yang kedua. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallu bi salatihi. Di malam yang ketiga Nabi masih salat, orang-orang yang berada di belakangnya itu tetap ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kanatil lailatur rabi'atu ajazal masjidu an ahlihi. Sampai di malam yang keempat masjid itu penuh, enggak cukup. Ajazal masjidu. Masjid lemah di sini. Lemah maksudnya lemah apa? Enggak muat lagi gitu loh. Hatta kharaja li salatis subhi. Di malam yang keempat Rasulullah enggak keluar. Orang-orang udah nunggu ini Rasulullah kok enggak ngimam-ngimamin ini kan. Masjid meluber orang-orang keluar masjid. Nah, sampai Rasulullah keluar salat subuh, falamma qadal fajr, ketika selesai salat subuh, aqbala 'alan nas, baru Rasulullah berbalik kepada orang-orang menjelaskan di malam keempat kenapa saya enggak keluar. Fatasyahada, Rasulullah mulai dengan syahadat, khutbahnya itu sebagaimana biasa, hamdalah kemudian syahadat. Tsumma qala, beliau mengatakan, amma ba'du fa innahu lam yakhfa 'alayya makanukum. Apa yang kalian perbuat itu tidak tertutupi dariku, aku mengetahuinya ini. Walakinni khasyitu an tuftarada 'alaikum fata'jizu anha. Tapi saya khawatir kalau nanti qiyam Ramadan ini diwajibkan, kalian nanti enggak akan mampu itu gitu loh. Kalian lemah nanti. Fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalik. Rasulullah wafat, kemudian perkaranya masih seperti itu, sholatnya di rumah masing-masing sampai di masanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ini nampaknya waktunya sudah habis. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan di malam Jumat. Di malam Jumat sampai di malam Sabtu. Hari Jumat lusa, malam Sabtu kita akan lanjutkan fikih qiyam Ramadan ini. Ini tadi sejarahnya di masa Nabi SAW, baru nanti di masanya Umar ibn al-Khattab itu bagaimana sampai pelaksanaan 20 rakaat sampai pelaksanaan 36 rakaat di masanya di masa guru-gurunya Imam Malik. Nanti akan kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah biidznillah. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.